Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Heribertus Liu SPD, guru SMP Negeri Patupuan, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Satya Wacana Salatiga, angkatan keempat tahun 2021. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SMP Negeri Patupuan dengan tema Bangun Ruang Sisi Datar, subtema volume 5, kelas 8B semester 1. Berikut adalah video pembelajarannya. Mohon masukan untuk perbaikan pembelajarannya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Masih semangat? Masih. Oke. Matematika? Aku akan berusaha, aku akan berlatih, dan aku pasti bisa. Oke, terima kasih. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Peralatan semua sudah siap? Sudah. Oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kami minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdiri untuk berdoa. Sikap doa mulai. Siap. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, puji dan syukur atas penyertaan kepada kami semua, sehingga Engkau telah melindungi kami dari makam masing-masing yang berbeda di sini. Ya Tuhan, sekarang kami semua akan mulai dengan kegiatan kami. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, agar kami semua bisa memulai kegiatan kami dengan baik. Namamu kita kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita. Oke, masih ingat protokol kesehatan? Masih. Semua pakai masker? Pakai. Semua bawa masker? Ya. Protokol kesehatan yang pertama apa? Memakai masker. Yang pertama memakai masker. Yang kedua? Mencuci tangan. Yang ketiga? Mencuci. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Sudah cuci tangan? Sudah. Yang keempat? Menghindari keramaian. Menjauhi kerumunan atau keramaian. Yang kelima? Mengurangi mobilisasi. Mengurangi mobilitas. Mobilitas itu artinya kita jangan terlalu berpergian ke tempat-tempat umum. Mengerti? Mengerti. Sebelumnya Pak terdaftar hadir dulu. Adriana Ben. Ada Pak. Oke. Jadi Teva. Ada Pak. Oke, terima kasih. Jadi Yovita BCU. Ada Pak. Desiana Tapuli. Ada Pak. Desiana Tapuli. Domingas A. Atos. Ada Pak. Edison Mantolas. Ada Pak. Terima kasih. Edi Apando Liu. Ada Pak. Emilia Serang. Ada Pak. Angel Benu. Ada Pak. Jelini Tapuli. Ada Pak. Maria Pebria. Ada Pak. Maria Novalinda Kabiti. Ada Pak. Mateus Tanio. Sakit. Ada suratnya? Ada. Bonifasius Bani. Sakit. Ada suratnya? Ada. Minggu lalu kita belajar tentang Luas permukaan limas. luas permukaan limas dan luas permukaan limas sama dengan Luas sama dengan luas sisi tegak. kalau limas luas alas luas sisi tegak berbentuk apa? Segitiga. Kalau prisma Persegi pada persegi panjang dan juga ada yang persegi. terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang volume 5. KD-nya masih sama seperti minggu lalu. Kompetensi inti dan kompetensi dasarnya masih sama. Indikator yang hari ini kita pelajari adalah membandingkan volume limas jika ukuran alas
dan atau tingginya kita ubah. Memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan volume limas. Nah, dari indikator itu tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan saat pandemi sehingga bisa mengikuti pembelajaran saat ini dengan sungguh-sungguh dan santun. Pembelajaran yang kedua, melalui mengamati gambar pada tayangan PowerPoint nanti, peserta didik mampu mengkategorikan bahan ruang senjata khususnya limas dengan penuh disiplin. Yang keempat, melalui materi ajar yang ditayangkan pada PPT, peserta didik mampu membandingkan volume limas jika ukuran alasnya dan atau tingginya dirubah. Yang kelima, melalui PPT materi volume limas, peserta didik dapat memecahkan masalah volume limas dengan penuh percaya diri dan teliti. Yang keenam, peserta didik dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Harus disiplin, harus tepat waktu. Yang terakhir, peserta didik mampu bekerja sama secara kelompok dan melalui petunjuk yang diberikan guru pada LKPD dapat mengolah konsep-konsep dasar untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume limas yang teliti dan penuh tanggung jawab. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya adik-adik kita ada lihat sama-sama video motivasi berikut ya. Bisa. Video tadi? Sudah. Masih semangat? Masih. Nah, video tadi tentang apa? Batas lampu. Jembatan lampu. Apa yang ada bisa petik dari video tadi? Ya, silakan yang laki-laki ini. Yang pertama apa? Berjuang walaupun dalam situasi yang sulit. Tangan. Yang kedua apa? Ya, ini. Pohon bambu mengajar kita sikap hidup yang berpijak pada keteguhan hati dalam menjalani hidup. Tidak pernah menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Nah, sama seperti kita, walaupun sekolah kita ini dalam keadaan seperti ini, kita tetap berjuang. Walaupun ada teman-teman yang sekolahnya di bawah pohon, ya, harus tetap berjuang, tidak boleh menyerah. Nah, itu yang kita pelajari dari video ini. Nah, kemarin Pak sudah atas materinya, sebelum kita mulai pelajaran, coba angkat materinya. Sudah. Oke. Sudah? Sudah. Kedepannya lagi malam itu selalu dipersiapkan semua peralatan untuk pelajaran besok. Bisa? Bisa. Oke. Bisa baca? Bisa. Oke. Seperti yang tadi Pak sampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang nah, gambar yang ini merupakan contoh aplikasi volume limas dalam menentukan perbandingan volume limas jika ukurannya diubah. Misalnya gambar yang ini merubah dia punya ukuran alasnya misalnya, dirubah ukuran alasnya. Misalnya dia mau rubah 2 kali lebih besar alasnya atau 2 kali lebih tinggi. Misalnya panjangnya 4, berarti dirubah 2 kali berapa?
Dirubah 2 kali 8. Volume sama-sama. Pada umumnya volume pada bangun ruang sisi datar sama, yakni luas alas dikali tinggi. Jadi tergantung luas alasnya. Luas alasnya kalau segitiga sama sisi, rumusnya menjadi Alas kali tinggi. alas kali tinggi. Kalau segitiga siku-siku, setengah alas kali tinggi. Tinggi yang dimaksud di sini adalah tinggi segitiga. Berikan gambar di atas. Dari limas ini pendekatannya kita menggunakan kubus sehingga rumusnya menjadi kali S per 2. Ini tingginya S per 2 karena tingginya dari sini sampai di atas dibagi 2 maka sampai di sini saja. Nah, limas ini yang kita ambil ini. Bagian alas berbentuk apa? Tinggi. Nah, luas alas sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas. Nah, luas alas di sini berbentuk persegi. Volume limas jika diubah N kali luas alasnya, maka rumusnya menjadi 1/3 kali N kali luas alas dikali dengan tinggi limas. Dari yang diubah ini luas alas diubah N kali, misalnya 3 kali, diubah 3 kali lebih besar atau 3 kali lebih kecil. 3 kali lebih besar berarti dikali 3 kali lebih kecil berarti dikali 1/3 atau dibagi 3. bukan perbandingan volume lumbung sebelumnya dengan volume lumbung setelah diubah. Kita membandingkan volume lumbung sebelum diubah dan volume lumbung setelah diubah. Nah, mari kita perhatikan prosedurnya. Nah, prosedur penyelesaian ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kali tinggi. Hanya sisi alas sama dengan 3 meter. terus apa lagi? Panjang diagonal sama dengan 5 meter. Panjang diagonal sama dengan 5 apa lagi? Panjang sisi diagonal pada segitiga sama dengan 1/2 dari diagonal sama dengan 1/2 kali 5 meter sama dengan 2,5 meter. Jadi alasnya itu 3 meter berarti 1,5 ya toh? Diagonalnya itu 5, dari ujung ke sini, dari sini ke sini 5, maka dari sini ke sini 2,5 ini. Paham? Nah, tinggi ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Langkah ketiga adalah menentukan luas alas perubahannya. Luas alas setelah diubah maka perubahannya 6 meter pada 4 meter sama dengan 6 meter kuadrat. sama dengan berapa? 100 meter kuadrat. Ngerti? Yang berikut ini luas alas yang diubah dikali luas alas yang karena volume perubahan. Volume perubahan karena yang diubah adalah luas alas, maka yang berubah di sini apa? Luas alas. Kita membandingkan volume sebelum dan volume setelah. Jadi sama dengan sebelumnya itu 24 meter kubik berbanding 96 meter kubik. Itu sama dengan 1, ini disamakan penyebut dengan 24. Jadi 24 bagi 24 itu 1. 96 bagi 24 itu sama dengan 4. Mengerti? Nah, langkah yang pertama itu apa? Informasi yang dapat diketahui dari persoalannya. Menentukan volume limas sebelum berjalan menggunakan rumus segitiga alas kali tinggi. Yang berikut Menentukan volume limas secara terhadap dengan rumus segitiga alas kali tinggi. akhir adalah sampai sini paham? Sudah bisa langsung menuju KPD? Bisa. Sudah bisa mengerjakan soal? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bersama, apakah adik-adik sudah paham? Sudah.
Sekarang kita menuju ke kelompok masing-masing. LKPD nanti Pak bagikan, nanti dikerjakan LKPD sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan. Mengerti? Kalau ada yang belum mengerti silakan bertanya. Waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan bertanya. Ini siapa tuh? Luas alas ini sudah diubah sama dengan luas persegi pajak DPK karena ini berdasarkan persegi Dibahas bersama ya. Ini hasilnya
selesai. Jadi tadi Pak sudah janjikan waktunya 20 menit. Jadi kita harus disiplin. Semua sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih karena semua sudah selesai. Waktunya kita Presentasi. tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah pertama, menulis informasi-informasi yang dapat kita ketahui dari persoalannya. Diketahui, alas limas berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 6 cm dan tinggi limas 10 cm. Dari kelompok 2, untuk langkah pertama. Kelompok 3, kelompok 4, Langkah kedua, menentukan luas alas limas sebelum diubah. Luas alas limas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 8 cm kali 6 cm sama dengan 48 cm kuadrat. Tanggapan dari kelompok 2? Ada. Ya, silakan dari kelompok 2. Menentukan luas alas limas sebelum diubah. Luas alas limas sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan 8 kali 6 cm kuadrat sama dengan 48 cm kuadrat. Ada tambahannya di luas alas limas sama dengan luas persegi Panjang. 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 Dan bila kurangnya di 8 cm. Ya. Untuk kelompok 2. Tanggapan dari kelompok 3 ada? Ada yang kurang untuk langkah kedua? Kelompok 4? Tidak ada. Oke, lanjut. Langkah ketiga, menentukan luas alas limas setelah diubah. Luas alas limas setelah diubah sama dengan luas persegi panjang setelah diubah sama dengan 2 kali panjang kali 2 kali lebar sama dengan 2 kali 8 cm kali 2 kali 6 cm sama dengan 16 cm kali 12 cm sama dengan 192 cm kuadrat. Langkah ketiga, menentukan luas alas limas setelah dirubah. Luas alas limas setelah dirubah sama dengan luas persegi panjang setelah diubah sama dengan 2 kali panjang kali 2 kali lebar sama dengan 2 kali 8 cm kali 2 kali 6 cm sama dengan 16 cm kali 12 cm sama dengan 192 cm kuadrat. Luas alas limas setelah dirubah. Luas alas limas setelah dirubah sama dengan luas 6 kali alas kali tinggi setelah dirubah sama dengan 2 kali panjang kali 2 kali lebar sama dengan 8 kali 24 kali 6 sama dengan 32 kali 6 cm kali 4 cm 6 cm sama dengan 6 kali 24 cm kuadrat sama dengan 148 meter kuadrat. 148 meter kuadrat. Nah, ini keliruan untuk kelompok 3. Dari sentimeter di bawahnya adalah meter kuadrat. Ini ada kekeliruan di kelompok 3. Tolong diperbaiki kelompok 3 supaya sebentar bisa presentasi jangan salah lagi. Ya, lanjut ke kelompok 2. Ada tanggapan? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Saya akan presentasikan hasil diskusi kami. Langkah pertama, menulis informasi-informasi yang dapat diketahui dari persoalannya. Diketahui, alas limas berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 6 cm dan tinggi 10 cm. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Tidak ada. Kelompok 1 Ada. silakan. Dan tingginya itu kurang limas. Tinggi limasnya 10 cm. Jadi tingginya itu Kurang harus limas. diperjelas. Jadi Ya, harus diperjelas. tinggi. Ya, tepuk tangan atas masukan dari kelompok 1. Oke, lanjut. Kan luas alas limas sebelum diubah. Luas alas limas sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan 8 kali 6 cm kuadrat
sama dengan 48 cm kuadrat. Ada tanggapan? Kelompok 1, Tidak ada. kelompok 3, Tidak ada. kelompok 4, Tidak ada. pas. Pas. Langkah ketiga, menentukan luas alas limas setelah diubah. Luas alas limas setelah diubah sama dengan luas 48 cm kuadrat setelah diubah. Sama dengan 2 kali panjang kali 2 kali lebar. Sama dengan 2 kali 8 cm kali 2 kali 6 cm sama dengan 16 cm kali 12 cm sama dengan 192 cm kuadrat. Ada tanggapan? Ada. Kelompok 1 ada tanggapan? Ada Pak. Langkah ketiga ini menentukan luas alas setelah diubah. Lalu kenapa dia taruh pakai yang langkah kedua menentukan luas alas sebelum diubah? Langkah Ini ketiga. kan menjelaskan setelah diubah. Lalu kenapa dia pakai yang sebelum diubah? Sini tidak meminta untuk kita pakai kembali yang luas alas limas sebelum diubah. Jadi maksudnya luas alas limas yang setelah diubah itu sama dengan luas persegi panjang Iya, Pak. setelah diubah. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa terima masukannya? Bisa. Oke. Langkah keempat, menentukan volume limas sebelum diubah dengan menggunakan rumus. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas sebelum diubah kali tinggi. Sama dengan 1/3 kali 48 cm kuadrat kali 10 cm. Sama dengan 1/3 kali 480 cm kubik. Sama dengan 160 cm kubik. Ada tanggapan? Kelompok 4. Tidak ada. Ya, lanjut. Langkah kelima, menentukan volume limas setelah diubah dengan menggunakan rumus volume. Limas sama dengan 1/3 kali luas alas setelah diubah kali tinggi. Sama dengan 1/3 kali 192 cm kuadrat kali 10 cm. Sama dengan 1/3 kali 1920 cm kubik. Sama dengan 640 cm kubik. Ada tanggapan? Ada. Dari mana hasil 640 cm kubik? Jadi hasilnya dari 1920 bagi 5. Tidak. Bagi Bagi 3. Jadi 1/3 kali 1920 itu sama dengan 1920 dibagi 3. 3. 3. Ya. Sudah? Kelompok 1 Jadi sudah? tolong diperjelas. Oke, kurang jelas dari kelompok 1. 2. Maka sudah diperjelas. Tidak. Kelompok 1 sudah? Sudah Pak. Puas? Puas. Pas? Pas. Ada tanggapan dari kelompok 3? Dan membandingkan volume limas sebelum dan setelah diubah ukurannya. Volume limas sebelum banding volume limas diperbesar 2 kali sisi alasnya. Sama dengan 160 berbanding 640 sama dengan 1 berbanding 4. Sama dengan 1 berbanding 4. Ada tanggapan? Ya, silakan ada tanggapan dari kelompok 1. silakan. Ada Pak. Volume limas sebelum berbanding volume limas diperbesar 2 kali sisi alasnya sama dengan 160 cm kubik berbanding 640 cm kubik. Maka dari mana hasil 1 berbanding 4? 160 berbanding 640 disederhanakan dengan cara, jadi tinggal disederhanakan saja. 160 berbanding 640 disederhanakan dengan cara dibagi 160. 160 dibagi 160 sama dengan 1, dan 640 dibagi 160 sama dengan 4. Jelas. Mesti ada tanggapan? Pas? Langkah ketiga, menentukan luas alas limas setelah dirubah. Luas alas limas setelah dirubah sama dengan luas 6 kali alas kali tinggi setelah dirubah sama dengan 2 kali panjang sama dengan 2 kali luas 2 kali lebar sama dengan 8 kali 24 kali 6 sama dengan 32 kali 6 cm kali 6 cm sama dengan 6 kali 24 cm kuadrat sama dengan 192 meter kuadrat. Silakan kelompok Luas 1. alas limas setelah diubah tadi sama dengan yang sebenarnya sama dengan luas persegi panjang setelah diubah. Tapi tadi
teman kelompok 3 bilang 6 kali alas kali tinggi. Dan bertanya, dari mana hasil 6 kali alas kali tinggi itu? Ya, coba 6 kali alas kali tinggi, kelompok 3. Alas kali tinggi itu kita sudah ke mana? Segitiga. Segitiga. Sementara di sini ada segitiga atau tidak? Tidak. Tidak ada. Rumus luas alasnya berbentuk apa? Persegi panjang. Panjang. Maka ada segitiga atau tidak? Tidak. Sudah paham kelompok 3? Tadi kekeliruan di kelompok 3 di Langkah ketiga. langkah ketiga. Kan? Tidak ada. Tekan untuk kelompok 3. Ya, kelompok terakhir kelompok berapa? 4. Mari kita sambung kelompok 4 yang tentang yang meriah. Langkah pertama, Ya, begitu. menulis informasi-informasi yang dapat kita ketahui dari persoalannya. Diketahui alas limas berbentuk persegi panjang Dengan panjang dengan panjang sama dengan 8 cm dan lebar sama dengan 6 cm. Tinggi limas 10 cm. Ada tanggapan? Tidak ada. kelompok 1 ada tanggapan? Tidak ada, Pak. Kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Menentukan luas alas limas setelah dirubah sama dengan luas persegi panjang setelah diubah sama dengan 2 kali panjang kali 2 kali lebar sama dengan meter kuadrat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada tanggapan kelompok 1? Tidak ada, Pak. Kelompok 2? Langkah 6. Membandingkan volume limas sebelum dan setelah diubah ukurannya sama dengan 160 kubik berbanding 640 kubik sama dengan 1 berbanding 4. Ada tanggapan? Ada Ya, silakan kelompok 1. kurang di 640 kubik. Itu dia hanya pakai 640 kubik, sedangkan di sini 640 cm kubik. Nah, itu. Ada kurang di satuannya. Satuannya apa? Sentimeter Centimeter kubik. Tolong kelompok 4 lihat dan perbaiki. Bisa? Bisa. Bisa pahami? Bisa. Kelompok 4 bisa pahami? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi informasi yang ada di situ apa? Berbentuk apa? Persegi Panjang. Panjangnya berapa? Panjang 8 cm. 6 cm. Luas 6 cm. Tingginya berapa? Tingginya 10 cm. Dasar kuisnya ini untuk menguji apakah tadi yang kita bahas bersama adik-adik paham atau tidak. Pak kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Silakan. Menit ya. Bisa. Silakan kumpul. Sudah? Sudah. Nomor 1 jawabannya apa? 5 cm. 5 segi aku adalah bangun yang memiliki 5 sisi, 8 busuk dan 5 titik sudut. Siapakah aku? Namanya 5 cm. tepuk tangan. Siapa yang benar? Angkat tangan dulu. Lah, benar semua. Tepuk tangan. Nomor 2 384 cm kubik. 384 cm. Siapa jawabannya B? Benar semua? Ya. Oke, tepuk tangan. Nomor 3 15 cm. Nomor 3 ini harus lebih teliti lagi karena soalnya harus. Bisa? Bisa. Stop. Untuk menyelesaikan volume limas yang pertama adalah prosedur yang pertama kita mencari informasi. Kita sudah mencari menentukan informasi, kita menulis informasi yang ada di dalam persoalan. Yang kedua,
menentukan luas alas sebelum diubah. Yang ketiga apa? Menentukan Menentukan luas luas alas alas setelah diubah. Yang keempat, menentukan volume sebelum diubah. Yang kelima, menentukan volume setelah diubah. Yang terakhir baru kita membandingkan sudah mengerti? Sudah. Langkah itu sudah mengerti? Sudah. Untuk menentukan volume limas atau membandingkan volume limas yang satu dengan yang lain, entah luas alasnya diubah dan atau tingginya diubah, maka kita harus menggenapi prosedur. Ada 6 prosedur di sana. Paham? Paham. Jadi pelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang volume prisma. Volume apa? Prisma. Besok nanti Pak bagikan materinya tentang volume prisma, tolong di fotokopi. Bisa? Bisa. Untuk menutup kegiatan ini, Pak minta 1 orang untuk kita dalam doa. Izinkanlah saya menulis doa ini berdasarkan ajaran agama saya. Yang lain menyesuaikan. Berdoa saya. Tuhan Allah Yesus Kristus, terima kasih berkat Tuhan Bapa. Engkau menunjang menyenangkan semua Tuhan dan kita dibagi awal pelajaran kami hingga saat ini sudah akhir dengan Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Terima kasih Bapa, hingga doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye.